Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Yang dulu jangan dibuka ya, jangan ngomongin Resa, Ros. Yang dulu jangan dibuka. Yo, jangan ngomongin Resa Rosano lah. Lu ngapain kamu buka-buka sendiri? Kamu yang buka. Sekarang ditanya baik-baik, kamu bilang jangan buka. Lu tuh gimana sih? Karena kondisi hidup aku tuh yang berubah. Jadi aku itu ingin produktif dan juga pengen berkarya. Kasihan lo dia. Dan pengen buktiin juga ke diri sendiri kalau aku nih bisa loh gitu tanpa bergantung sama orang lain. Gitu sih Kak. Terus ceritanya kenapa bisa jadi dari awal itu kan sebenarnya aku nih kerja juga. Kak. Aku sempat kerja di Jakarta Kak. 3 sampai 4 tahun aku di Jakarta. Apa sih Kak yang maksudnya mendorong Kakak akhirnya lebih memilih terjun ke dunia entertainment? Kita kan di Kasihan sih, gila banget sumpah. Ya Allah. Setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati. Alah, bel gedes. Bel gedes, Gak ada. Racoyo. Apa ini? Nikahnya juga cuma nikah siri, gak diakui negara, woi. Gak diakui negara ya, maaf ya. Kamu nikah siri toh. Terus kamu tinggalin. Kamu memilih yang lain, pria yang lain. Enggak, udah. Bel gedes. Enggak. Sopo jenenge Darwatun, sopo kui Darwatun. Jam 10, ntar lagi. Jam 10, setengah 10 aku jalan, 1 jam lagi. Nikah siri kan? Coba kita dengar dari pengacaranya si Resa Rosano. Oke. Bang, meneng cangkemmu iku aja kakean mangap. Tak sawat sendal baki aku. Oh, sendal baki mendem kowe yo. Kakean cangkemmu iku lho. Banyak komentar-komentar yang iki lho. Riko namanya ya. Riko sama mau berdebat dengan saya mau Ayu. Oh lo iki Riko, sik duduk sing iki. Bentar sae. Pengacara nih sopo Mas Ronald, pengacara Resa Rosano. Keren ini Mas Ronald ini. Langsung aja ya. Resa seperti apa akhirnya kasus Gini, kenapa saya kemarin? Tunggu sebentar, mana sih? Jujurnya, saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasus, karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Sebentar. menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdarahan dengan negaranya, serta ayat biologisnya yang bisa dibuktikan secara dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Potensi itu besar sekali. Tapi Resa ini mau tanya ke siapa? Kalau ibunya masih belum mengakui. Yang tahu bapaknya kan ibunya tuh, logikanya. Mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih? Yeah. Sekarang siapa manusia bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya bang? Sekarang saya tanya. Kecuali Maryam ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya bapaknya itu. Ini Resa ini enggak. Begitu. Sano Resa Belum tahu. Ayah bilang kita belum tahu. Abang tahu apa? Belum tahu. Artinya kan kalau abang tahu, orang ada penggiatan mau kemarin juga ada nama Aji Pangestu siapa Aji? Iya, sekolah itu. Bukan Aji. Bukan Aji kan abangnya Mamski di Abang None. Aji Pangestu. Tahun-tahun segitu itu 94, 95 kita None Abnon bareng. Terus kalau tahun 99 pacarnya Aji beda kok, bukan. Aku inget banget pacarnya Aji itu ada. Aku kenal orangnya. Aku tahu bukan si Mbak D ini, bukan. Aji Pangestu ya. Bukan. Terus lanjut. Dia tawaran apa gitu mungkin? Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk
menyampaikan, terkecuali Resa sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Bukan Haji. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang sudah dilindungi anak ini kan sama bapaknya. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Resa, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga kan, Tuhan kurang tahu itu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Tapi mungkin bapaknya ada menghubungi bang setelah rame-rame kasus ini. Nggak ada. Ideologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Tidak ada. Tapi yang insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, kecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin dia juga nggak akan masalah. Mungkin bapaknya kan Kenapa nggak ketemuin sih? Gue bingung deh. Kenapa sih Mbak D nggak ditemuin aja Mbak D? Kenapa kok mau nemuin aja loh? Berat banget rasanya. Lipstiknya nanti hari Senin ya. Dari Temporia. Tenang aja say. Nanti gue sepil lipstiknya pas lagi ambiar ya. Kenapa kok belum diketemuin ini loh? Aneh banget sih. datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Karena saya selalu khususkan sama sang hak. Insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Nada lah. Gitu. Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mod bahwa sebetulnya istrinya itu minta kepada Reza saya jangan dilibatkan. Ada buktinya. Ada buktinya. Saya tunjukkan. Ada buktinya itu. Saya tunjukkan aja kok. Saya tunjukkan tadi. Tidak ada penyangalan kepada Reza ini kepada anaknya. Anaknya saja namanya Hadan Rizky Rosano. Betul. Reza Rizky Rosano kan begitu. Jika ada penyangkalan dan Reza itu setiap hari ketemu dengan anaknya kok. Dinafkahi kok. Oh, Sano Reza. Sering ketemu bahkan. Itu makanya si orang ini mau pansos karena melihat situasinya Reza ini kemudian mendapat rezeki. Karena apa? Karena istilahnya hadiah dari teman-teman netizen ya atas rasa simpati ya. Itu makanya saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu bukan konstruksi saya untuk melakukan pembelaan dengan cara membuat argumentasi yang namanya argumentum et misericordiam, menimbulkan rasa kasih dan rasa iba. Bukan itu yang saya buat ya. Saya ngomong apa adanya situasinya Reza seperti ini. Dan rasa simpati itu adalah konsekuensi logis dari tindakan penjoliman yang dilakukan oleh Nada terhadap Reza. Betul sekali. Betul Pak. Kami yang sudah Benar. bisa. Ini pengacaranya Reza, salut gua ya, mantap. Mantap mas, sampean mas. Bagus. Saya chat sama istrinya. Cerita apa kopi pahit? Avansane iki lho ya iku rek. Iya Mas Ronald iki ya omnya, ya kan? Omnya jadi kakaknya. Ibunya sebenarnya neneknya. Nikah siri. Nah, ya nikah siri ini juga masih belum diketahui itu anaknya siapa, tapi yang tanggung jawab ya Reza karena masih Reza yang menikahi gitu loh. Ini si Reza ini hatinya terbuat dari apa ya Reza ini? Sepil bandonya Kak, ya Allah bando lagi. Siapa yang mau bando? Tapi ntar dulu. Kita mau ini loh sayang. Biar ketek gue juga wangi. Vanilla ini loh. Ntar dulu gue pakai ini buat nahan keringat biar nggak amburadul ya. Bau ketiaknya kemana-mana. Tanpa alkohol dia bisa nahan ketek gue yang asem. Asem nggak tuh? Tapi kalau pakai ini nggak jadi asem. Tadi kan udah pakai parfum vanilla kan, vanilla oud. Nah ini tuh keteknya juga vanilla guys. Enak banget. Cowok-cowok ambil yang natural ya. Bentar ya, gue spill bando sama ini dulu. Pakai dulu dong, ya kan? Oke. Tiga jenis wangi yang endul banget. Ada vanilla, chamomile, sama ada yang natural. Ya, cowok-cowok ambil natural aja.
Kalau vanilla kan cewek banget, girly banget ya kan. Cowok-cowok yang naturalnya aja. Atau chamomile juga boleh buat cowok-cowok. Enak loh. Iya, pengacaranya nih top banget. Sumpah. Diserang sana sini dia nggak takut. Biarpun adik-adiknya ngebantuin kakaknya ya, ngebantuin Mbok D-nya ya. Bandonya aku keluarin juga, tenang aja sayang. Nih, tuh. Ya. Pengacaranya nggak ada takut-takutnya guys. Kenapa? Orang bener nggak mungkin takut sayang. Dia cuma bilang apa? Pembuktian di pengadilan. Iya. Ayo pembuktian di pengadilan. Mobil Avanza-nya apa itu? Avanza-nya apa? Terus DP-nya kan dibilang 20 juta. Buktikan kalau 105. Ayo. Ayo. Terus kenapa ada laporan ke Bu Ratih? Ayo. Gitu loh guys. Masalahnya real kenyataan bukan ngarang. Bukan ngarang, pakai fakta data. Pengacara kok nggak mungkin, say. Ngarang bebas tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi jejak digital ya guys. Asal ngomong, asal apa namanya, keluarin statement ngawur itu nggak mungkin. Ini vanilanya enak, kamomelnya enak, naturalnya pun enak karena dia fresh. Wanginya fresh. Oke, gue masukin ya. Ku masukkan ini dan bando ya. Oke, ya Allah guys, lagi murcek guys. Tunggu, bandonya mana tadi? Oke, bando di etalase 2. Dan untuk ketiak, supaya kalian tidak bau dan tidak basah keteknya, seharian bahkan 2 kali 24 jam. Dia itu 48 jam saya. Ketahanannya 48 nih. Lihat nih, nah ini. Ya, Mamski udah cobain. Dari hari ini nih, kebesokan paginya masih enak. Masih enak. Bener-bener. Padahal bau gue lumayan kuat ya, aroma badan ya. Gitu loh guys. Oke. 2 menit aja untuk ambil deodoran spray by It's Faisya, Lisa, Natalia. Let's go guys. Kesukaan gue yang vanilla. Baru chamomile. Buat cowok-cowok yang natural, boleh ambil. Oke, kita lihat, kita dengerin lagi si Mas Ronald itu. Aduh, bener-bener untung si Resa punya om alias kakak tuh yang cerdasnya kayak Mas Ronald ini loh guys. Banyak Ya. kupingnya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Walah, guys. Banyak di kupingnya itu. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Bahwa sini tuh gak betul loh ya ngomongnya ya. Itu makanya kalau Dini memaksa ke sana nanti Raisa sekarang sih alhamdulillah ya karena netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Dia bisa mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu memang Dini yang minta jangan dilibatkan anaknya ke asuh. Itu Dini sendiri yang minta. Oh, Sekarang besok akan bisa perjuangan untuk cabut itu. Sudah semua kita persiapkan. Jadi ini gak salah mas. Dasimu kulo opo sih mas? Ya Allah. kita kasih bocoran. Saksi juga sudah ada, alat bukti surat juga ada, gitu. Sudah semua ada alat buktinya. Tapi mohon maaf, tidak bisa saya bukan sekarang Kalau aku bisa membuktikan Mas, buktinya. yo, sampean iku lo. Coba kalau pakai baju ya mas, yang lebih besar sedikit. Itu ukurannya kurang besar. Lihat sampai nggak iso dikancing no. Lo, delok entar lare. Kancingnya itu lo yang di atas tuh nggak bisa dikancingnya kayak leher. Gulungmu itu lo. Iki lo sing gedean dikit bajunya. Ya Allah, ini istrinya siapa ini masnya ini? Kok ngasih baju kok yang kesempitan sih? Kok jadi aduh guys. Oke. Udah. Gak boleh. Nggak, aku tuh. Apa aku mas? Iku lo dasimu lo sampai gak iso dikancing no iku lo. Ya Allah mas. Tapi mohon maaf, tidak bisa saya bukan sekarang. Lah, kok gak bisa dibuktikan sekarang? Lo piye? Bikin penasaran pemirsa, mau ada episode berikutnya, nggak mau nonton. Nggak mau, bodo amat, bomat. Ditanya buktinya mana sih nanti ku piye? Handbody masukin etak mam, ya Allah, mau handbody. Dia mau nunjukin ototnya mungkin mam. Masa?
Oh, yang dikencengin. Yo Allah, sampean iku lho anak buahnya Ade Raita mau nunjukin otot. Yo Allah, tolong coba ayo pengacara. Ternyata nanti ada tindakan yang ya mohon maaf nanti ya. Kita nanti kalau tindakan contohnya banyak alasan itu terus dari apakah moral ibu itu memang cukup untuk mencari si anak ini secara psikologis apa enggak, banyak buktinya itu nanti manajernya sendiri. Alah, Pak. Atau cari panggung. Kita hanya Insya Allah ya. Anak Reza nanti akan saya tarik dan semuanya. Dan nanti sama Reza terus. Karena apa? Lalu Karena sebenarnya semua agama hukum itu menyatakan anak yang lahir yang umurnya 12 tahun ke bawah itu kan diposisikan pada ayah mereka menjadi ibu ya. Ya, tetapi nanti kalau saya tarik hak asuh, ya anaknya loh. Jadi loh. Apa alasannya? Nanti saya sampaikan di depannya. Usianya sudah berapa tahun bang anak? Insya Allah ya. ya Allah. buktikan. Sik. Buktikan. Membuktikan Ya Allah. mulai pengadilan juga bisa, mulai penetapan juga bisa, karena kita sudah punya bukti-bukti itu bahwa ayah biologisnya adalah Risa, seperti itu. Oke. Kita akan membuktikan, Ya Allah. membuktikan mulai pengadilan juga bisa, mulai penetapan juga bisa, karena kita sudah punya bukti-bukti itu bahwa ayah biologisnya adalah Risa, seperti itu. Buktinya piye? Udah tes DNA. Buktinya mana? TDNA ada tesnya. Tapi sik talarek klambine sampean iku lho, Mas. Klambine iku lho. Ukurannya itu lho, Mas. Ya Allah. Suwesek aku. Tuh, rek. Aduh. Sumpah, guys. Sakit-sakitan. Kalau gini tuh bilang nggak pernah. Hah? Ya Allah, ini rumahnya Resa. Demi apa? Masuk muda. Bikin lembaga hukum sih untuk mantan istri ini karena kan sudah ibarat kita Nggak perlu. sudah Nggak perlu. Nanti nanti yang bilang nggak perlu. Biarlah. Oke, guys, udah ya. Oke. Apa namanya kualitas pengacara yang saya yang berbicara tentang fakta ya, dan saya nggak akan saya inisiasi untuk menghancurkan orang nggak. Oke. Tapi ingat, saya nggak mau menyentuh orang selama orang itu nggak menyentuh saya. Saya nggak mau merugikan orang selama orang itu bukan saya. Bando. Saya. Dan Sebentar, sabar. abang juga ikut menduga nih bahwa ada yang menakodai ya kan. Iya. Jadi seolah-olah ini orang baru dimulai bukan belum selesai karena kan udah mengat Say hand body, bentar. salah lagi di dalam mantan istrinya keluar lagi kayak gitu. Kalau soal itu ya, nanti yang mungkin dia suci. Kalau bikin langkah Ini itu yang minta ya sebelum itu. Kadini sendiri kenal Lita, influencer dari Banyuwangi sendiri. Nih, dengerin. Kadini sendiri kenal Lita, influencer dari Banyuwangi sendiri. Oh, mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Alah, from lebar bajumu tuh lo lebaran. Lebaran bajumu, Mas. Kalau melebar senengnya yang sempit-sempit ya. Makanya kelambine kok sempit men. Aku tuh lo nyaranin yo sampean iku lek nganggo bajuku sing lebaran. Jok melebar nggak apa-apa melebar, Mas. Jadi nggak kecekek gulumu. Iku lek kecekek gulumu lo. Giliran ditanya soal Lita, gak gelem ngomong, ojo kelebaran. Hah? Coba lagi. Berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, mengatakan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Sih. Maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan ya. Mohon maaf kan. Lah ya iku man. Beliau juga sudah ada suami ya toh. Terus yang dulu jangan buka lagi ya. Mas. Lek dulu gak boleh dibuka. Lek mantan ojo diomong-omongi. Ngapain ngomongin Resa Rosano? Kan juga
Lita itu kan yo mantan, yo Resa yo mantan. Yo podo-podo mantane, kok diomong-omong Resa boleh, Lita nggak boleh. Kenapa, Mas? Mas pengacara. Cimiwiu, cimiwiu, cimiwiu. Iya. Apa? Jangan ngomong-ngomongi mantan lah. Kamu gimana? Resa yo mantan, Lita yo mantan. Kan dua-duanya mantan. Kok ngomongin Resa toh? Ditanya soal Lita kok meneng. Itu mantan yo, mantannya siapa? Mantannya suamimu toh? Mantan mbaknya kan? Lah mantan mbaknya kenapa nggak boleh diomongin? Kok Resa yang boleh? Ayo kenapa? Apa oh? Makanya kalau pakai baju itu yang agak besaran, Mas, biar bisa pakai dasinya yang bener, Mas. Jangan pakai baju kesempitan, nanti nggak bisa napas, kurang oksigen. Ini kan napasnya tuh kan gak ambekan iku loh. Nyesek, nyesek kurang oksigen. Jadi nggak gitu konsen, nggak fokus. Yang fokus, Mas. Ya. Aduh, coba. Pernikahan itu kan terjadi bulan tahun 2022 ya bang ya. Sorry ya, tapi sudah anak-anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin ya tapi apa sih bang mungkin prosesnya pada waktu itu bang akhirnya Jadi gini, jadi gini, ya kan sudah dijelaskan. Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan tidak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement, dia sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong, umurnya 20, dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Hah? Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Lah. Rita. Opo iki rek. Netizen itu lo pengen denger kejelasannya, ditanya kok malah gak bisa. Buktinya mana? Gak bisa di sekarang. Kita gak perlu menjelaskan. Kamu itu pengacara, tugasnya menjelaskan. Pertanyaan ditanya itu mbok yang dijawab dengan gamblang. Kok kamu lo kasih teka-teki ke netizen lagi? Mumet iki siraku rek. Hah? Ini lo pengacara lo yo aneh. Orang itu lo pengen dapat info dari pengacara. Ini kok malah kayak dikasih teka-teki silang. Aduh, gue bingung dah ini. Gimana sih ini kak ngawal kasus kok kayak gini sih? Kilo ngawal kasus kilo. Duh, re emosi aku rek. Aneh gitu loh, pertanyaan tuh nggak dijawab secara gamblang. Muter. Ada, kami sudah menyimpan bukti-buktinya. Tapi nggak bisa dikasih tahu sekarang. Kapan? Bisa kapan? Kapan? Lah ini loh. Kan ini saya kenal Lita, Nih, influencer dari Banyuwangi sendiri. Mohon maaf itu terlalu melebar nanti. Berarti benar kakak menikah sama suami kakak sekarang, merasakan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. astaga. Apa sih? Ngomong. Maksudnya membawa mantan-mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan ya. Mohon maaf karena beliau tidak ada suami ya toh. Terus yang dulu jangan dibuka lagi ya. Ya dulu jangan dibuka jangan ngomongin Resa loh. Nah, ini jangan dibuka. Yo, jangan ngomongin Resa Rosano lah. Lo ngapain kamu buka-buka sendiri? Kamu yang buka. Sekarang ditanya baik-baik, kamu bilang jangan buka. Lu tuh gimana sih? Ngawur ae kowe rek. Wis ngawur ae. Hah? Enggak, ini aku mau tahu ini loh, kok bisa sih ngomong gini sih? Yang dulu-dulu mantan-mantan jangan dibuka-buka lah. Dia ngapain nongol ngomongin masa lalu, ngomongin mantan. Megelno iki. pernikahan itu kan terjadi bulan tahun 2022 ya bang ya. Sorry ya, tapi sudah anak-anak kan udah umur 6 tahun. Mungkin ya tapi apa sih bang mungkin prosesnya pada waktu itu bang akhirnya Jadi gini, di akta jadi gini, ya kan sudah dijelaskan.
Risa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan nggak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement. Dia sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong. Umurnya 20. Dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Lalu gimana? Ya lu ditanya kok jadi ngambek. Ini makanya aku tuh malesnya gini guys. Kelambi kotak-kotak iku lho. Engko tak caturi pisan. Kelambi kotak iki lho. Ojo lolos iki, ojo sampai lolos iki kelambi kotak iki. Nanti tambah lucu tenan. Aduh. Banyak grupnya. Nanti manajernya sendiri sudah ngomong loh ya. Manajernya di sini sudah ngomong loh ya. Nah, manajernya Dini yang mana lagi nih? Manajernya Dini sendiri udah ngomong, ayo. Ya, manajernya di sini sudah ngomong loh ya. Bahwa Dini itu gak betul loh ya ngomongnya ya. Itu makanya kalau Dini memaksa ke sana nanti. Rasa sekarang sudah alhamdulillah ya. Karena netizen ini sudah memberikan banyak rezeki ya. Mengambil anaknya loh ya. Karena kemarin itu memang Dini yang minta jangan dilibatkan anaknya ke asuh. Itu Dini sendiri yang minta. Sekarang besok harus bisa perjuangan untuk saya kan juga kepada Dini. Kenapa Dini itu meninggalkan Reza? Kan ada itu berita-berita viral sebelumnya. Allahu Akbar. Beritanya kalau dulu itu katanya ada berita-berita terkait dengan Ya Allah, itu siapa? Wah. nah itu maksudnya nanti tambah lu. Walah. Walah. Yang pasti sangat-sangat prihatin ya. Maksudnya dengan apa yang terjadi dan Kalau pengaman saja, tetapi nanti ya dia saya ngomong, yang nanti saya pertama kali ke Reza untuk minta pengakuan terhadap ibu ya. Yang men-trigger saya Ikut campur. Tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu story IG itu sebelum Risa mengeluarkan statement. Catatan hijau itu bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Resa atau dari siapapun itu, tapi itu bikin memang murni dari aku pribadi. Alah, apa lu? Apa lu? Ada serangan personal dari netizen untuk aku. Nggak mau gua nggak demen. Lu udah keluar Lita, gue lebih demen Lita, ngeliat Lita ya, gue lebih suka ngeliat Lita. Iya. Sumpah, gue lebih suka ngeliat si Litanya itu cantik, positive vibes ya. Iya. Positive vibes. Nggak usah. Lu bukan Di suatu siapa-siapa. hari aku sholat tobat. Aku sholat tobat dan aku nangis ya. Lalu di akhir sholat itu aku tiba-tiba ingat mama. Aku ingat mama terus aku langsung ngerasa ya Allah, aku barusan aja minta ampun ke Tuhan. Iya. Tapi kok aku merasa kayaknya diriku belum afdol nih, belum sempurna semua ini kalau aku nggak minta ampun juga kayak gitu. Jadi di situ aku langsung begitu selesai aku telepon mama, di situ aku nangis, aku cuma bilang sama mama, aku minta ampun, aku minta maaf, aku bilang semua kesalahan yang pernah aku bikin sama mama, semua hal yang pernah aku bikin yang menyakiti mama, yang aku sadari dan tidak aku sadari, yang aku sengaja dan tidak aku sengaja, aku maafkan aku. Terus aku bilang ridho ya mas sama ridho ya, aku berkali-kali cuma bilang gitu, ridho sama aku. Itu yang aku ulang-ulang terus, ridho sama aku. Di suatu hari Kenapa sih? Sholat tobat. Lu kan udah jadi ibu dari anak lu udah nongol, lu harusnya bersyukur, langsung sholat tobat sama Allah, temui anak lu. Lu bisa begitu ke emak lu, emang anak lu gak pengen kayak lu? Anak lu juga pengen kayak lu kali, mendambakan sosok ibu. Lu kemana? Lu bisa begitu ke ibu lo. Tapi kok lu gak bisa menjadikan diri lo itu ibu untuk seseorang? DNA lu kan ngalir di dia, pasti sifatnya juga mirip. Mendambakan ibu seperti lu tuh begitu mesranya sama ibu lo. Makanya anakku template. Lalu kenapa lari? Mana kita mau lihat lu pegang anak lo?
Ya. Yang lagi berat secara batinnya juga ibu saya, kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Nelongso itu nelangsa. Nelangsa itu bahasa Indonesia, Mas. Nelongso itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini yo nelangsa. Iya, perasaan kasihan, ya betul kasihan, ya sedih. Di atas sedih iba, betul. Iba. Nah, memelas, betul. Melas, nelangsa. Sebut juga nama Mama Eli. Jadi Mama kalau Eli. sebut nama Mama itu, Nama mamai. di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan, ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang lagi wajar ya. Sejujurnya saya juga sependapat dengan Oke. itu mana sih orang wajar ya. Kita sepakat ya guys, kita nggak usah ngebahas lagi tentang masa lalunya Ressa bersama perempuan yang sudah pergi meninggalkan Ressa Rosano. Karena kita udah tahu tujuannya hanya untuk dapat panggung. Jadi panggungku hempas, ku bakar panggung, tidak ada yang bisa naik panggungnya ya. Oke, kita lakukan hempas panggung. Jangan kasih panggung. Siap? Oke. Cukup kita kawal aja kasusnya Ressa ini ya. Sampai dia mendapatkan keadilan. Dan kita bahas tentang mobil ya, tentang mobil. Oke guys. Setuju ya teman-teman ya? Sebelumnya tapi aku pengen relax pagi-pagi ya guys. Oke guys, gue pengen relax pagi-pagi supaya muka nggak kendor ya kan? Kan Maxi kan nggak di OP, nggak ditarik mukanya. Jadi gue harus tarik secara ini manual. Tarik manualku piye mam? Ya dipijet sayang, kita pijet dulu, pijet muka dulu ya say. Oke, ini tuh ada untuk pijet muka. Ya Mamski suka banget. Bener-bener love banget deh pijet mukanya guys. Alat itu namanya Gokoto, murah, meriah, gampang banget dipakainya. Dan hasilnya di muka aku sih, aku ngerasanya ya, dia tuh kayak bisa ngencengin, terus bikin muka aku tuh darahnya ngalir ke muka, kayak peredaran darah tuh lancar ke muka aku. Nanti kalian lihat deh. Sama untuk bagian-bagian yang kendor atau udah mulai ada sedikit keluar keriput-keriputnya itu, dia bisa narik lagi untuk menghindari keriputnya lebih dalam lagi tuh yang gua rasa. Oke? Gua akan keluarin ya alat masasnya ya. Sambil kita tetap ngebahas kasusnya si Ressa Rosano ya sayang. Nah ini ya, ini alat pijetnya. Dan aku mau pakai, dia dapat ini sih, dapat satu minyak gitu, kayak gini nih, gratis. Jadi kalau beli alat ini dapat botol minyak, tapi minyaknya nggak aku pakai di muka. Karena ya aku sih ngerasa ini cocoknya, tuh minyaknya kayak gini ya guys. Ini cocoknya tuh gue pakai di lengan. Kalau di muka gue lebih suka pakai yang ada dari Jessica, Gold Milk untuk masas muka. Terus ada hyaluronic acidnya juga sama ada niacinamide untuk mencerahkan. Jadi gue lebih suka pakai skincare di muka. Kalau ini kan kayak minyak herbal ya. Minyak herbal gue pakainya di lengan. Alat pijat ini bisa buat lengan, bisa buat muka ya guys. Endul banget nih, lihat. Oke. Ini alat pijatnya ya. Cuman 2 tombol doang, gampang nyalainnya. Pencet yang ini lebih lama.
Nah, ini yang warna merah, temperatur, gue naikin dulu. Gue pijet sambil ngobrol ya. Terus pencet lagi yang on off-nya. Nah, ini ada biru kan, lampu biru, naikin untuk getaran. Buat mijet muka sayang, sambil ngobrol gue pijet muka ya. Gue sukanya di 7 ya kan. Dan ini udah nyala tuh. Di 9 kan tadi temperaturnya jadi anget. Nah, oke kita matiin dulu ya. Kita nolin dulu ya. Nolin dulu. Nah, ini goat milk moisturizing cream. Gue suka banget guys. Dan dia juga ada yang kecil-kecilnya gini loh. Jadi kalau kalian yang pengen hemat-hemat punya refill dia tuh. Kalau yang ada potnya kan tempatnya ini di 50 gram. Banyak guys isinya. Nah kalau yang ini dia di 25 gram say. Gunanya untuk apa tuh? Anti kerutan, anti wrinkle, menghaluskan, mengglowingkan. Gue suka banget ini buat pijet, enak banget nih lihat. Aku masukin dulu ke muka ya. Udah mau habis aja. Ini bisa kamu buka, nanti kamu masukin lagi ke sini kalau udah habis ya. Gitu ya. Nanti ini ada nih di dalam etalasenya sebentar. Gue pijet dulu. Nah, oke. Kita naikin lagi temperaturnya sayang. Udah tahu kan caranya, gampang banget. Tadi yang udah belanja ini udah pernah beli. Nanya gimana caranya gampang banget. Nah, aku sukanya ke 7 aja. Paling mentok 9, tapi 9 kekencengan. Oke, tuh 7 aja udah segitu. Ini langsung nih. Nggak ada alkohol sayang. Halal gimana alkohol tuh. Sumpah guys, kita kan kalau udah menua kan turun ya. Kamu pijat pakai ini enak banget sumpah. Yes, dicas nanti dapet casannya ya. Pakai type C. (15 menit, sehari 2 kali, cukup. Yang mau coba komen mau sayang. Yang mau komen mau dulu coba. Berapa orang yang mau ini? Mau dong, mau. Berapa orang yang mau? Tanti, berapa orang yang mau? Lihat nih. Caranya naikin ke atas gini nih. Tuh lihat. Dia auto bikin kulit kita tuh lebih kenceng loh guys. Oke, aku masukin ya alat masasnya dari Gokocho sama Yesika ini ya, goat milk ya guys. Kamu bisa langsung ambil aja di etalase 1 2 ya. Di etalase 1 dan 2, benar. Ini enak banget, say. Asli sumpah enak banget. Oh my god, enak banget. Oke, untuk Jessica, goat milk moisturizernya ada di etalase 2 dan alat Gokocho-nya ada di etalase nomor 1 guys. Harga sudah diturunin. Capcus langsung aja gercepin, lihat itu. Di etalase gue kasih diskon 15%. Vouchernya boleh diambil sayang, udah ada voucher 15%. Waktunya 2 menit ya. Tuh lihat tuh. 15 menit aja kayak begini nih. Ini kan suka ada keriput-keriput yang di sini nih. Setrika aja say. Gue kasih waktu 2 menit ya. Nih, di bawah mata. Pagi, sore atau pagi malam ya guys. Sehari 2 kali 15 menit aja. Di dahi nih, kan suka ada, nih lu mikir kan, lu mikirin kasus butek kan lu, di sini kan say, kita naikin ke atas tuh, nih, di sini nih, tuh lihat merah kan, merah itu ini
peredaran darah lancar sama merangsang kolagen. Kolagen, say. Jadi ini tuh panas-panasnya ya kayak tangannya terapis. Hangat-hangatnya ini kayak tangannya terapis. Bikin peredaran darah kita lancar dan ngebantu masukin ini ya. Serum skincare kita dimasukin tuh, lihat. Tarik ini nih. Leher juga jangan lupa ya, guys. Ah, yang gini yang belum. Lihat tuh merah kan? Merah, say. Merah kenceng, enak banget. Garis smiling lines. Flek hitam pakai ini, sayang. Flek hitam. Kalau pijat isi apa, Bunda? Ada banyak macam-macam pistol, kayak pistol pijat gitu di dalamnya. Terus ada buat ujungnya itu bisa buat pijat otot besar, otot kecil. Dan ya bun, siap. Aku tambah waktunya deh, kalian masih banyak yang baru masuk. Bentar, aku tambah waktunya ya, 2 menit lagi ya. 2 menit, 2 menit. Kalau buat di leher nih, mau apa, hand body? Oke. Bentar. Gue pakai hand body dostingnya Doktif nih. Ayo guys, ambil, ambil, ambil. Wah, enak banget sumpah. Ambil guys. Ambil guys. 1 menit lagi, let's go. 59 detik lagi, let's go. Alat massage Gokoconya ya, sayangku. Di situ kan ada beberapa pilihan. Ada yang warnanya hijau nih, yang aku pakai. Ada warna putih. Dan ada yang warnanya pink. Capcus sayang, ambil aja. Mumpung lagi diskon ya, say.